Info sedikit ya, karena memang kemarin admin kira sudah tamat dari season 5-nya, tapi dikarenakan memang dilanjut sampai ke episode 86. Dan semoga saja terus berlanjut sampai Nili masuk ke sekte bulu ilahi. Oke lah, sepertinya cukup untuk info kali ini. Dan yang belum menonton pas sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Terlihat Nili pun menuju dataran tinggi Tianyun. Ia pun mengetahui bahwa jalan ini adalah pelarian ia dan Jiun di kehidupan Nili sebelumnya. Walaupun dataran tinggi ini aman, namun Nili mengetahui bahwa di bawah jurang terdapat jurang hitam yang menakutkan. Tapi meski begitu, agar Nili bisa menerobos ke tingkat legenda dalam 3 bulan dan juga memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis, Nili pun harus melewatinya. Setelah hal itu, Nili pun menuju suku Tianyun. Nili pun menuruni bukit memakai roh bayangan iblisnya. Hingga pada akhirnya Nili pun sampai ke pasar kota Tianyun. Terlihat para pedagang pun menawarkan jualannya kepada Nili. Mereka juga bertanya-tanya siapa tuan muda ini, dikarenakan mereka melihat pakaian bagus yang dipakai oleh Nili. Pedagang di sana pun mengatakan mungkin Nili tidak pernah menuruni bukit. Di saat itu Nili bilang pasar ini masih sama seperti di kehidupan Nili sebelumnya. Nili pun mengetahui bahwa itu adalah warung bubur milik Bos Yun. Kemudian Nili pun duduk di sana dan memesan 1 porsi bubur. Terlihat pelayan di sana yang bernama Nona Yunling. Ia pun langsung mengantarkan 1 mangkuk bubur kepada Nili. Nili pun bergumam bahwa Nona Yunling masih sama seperti sebelumnya, yaitu cantik dan juga masih lebih muda. Nili juga mengatakan setelah ia kabur dari kehidupannya sebelumnya, hanya Bos Ling dan anaknya dan juga Jiun saja yang menerima Nili saat itu. Yunling pun bertanya apakah Nili dari suku Tianyun, dikarenakan ia belum pernah melihat Nili sebelumnya. Nili pun mengatakan bahwa ia hanya pengelana. Mendengar hal tersebut, Nona Yunling pun menjadi terkejut, dikarenakan selama ribuan tahun tidak ada orang luar yang bisa masuk ke sini. Nili pun menjelaskan ia datang ke sini yaitu untuk memasuki pedalaman pegunungan Lur Suci. Di saat itu Nona Yunling pun mendengar bahwa dunia luar penuh dengan monster, ditambah lagi juga praktisi yang tinggi. Ia pun menduga bahwa Nili adalah praktisi di tingkat obsidian. Yunling pun mengatakan hanya ada 1 praktisi tingkat obsidian di seluruh suku Tianyun. Terlihat sebelum Nona Yunling melayani pelanggan lain, Nili bilang apakah bisa menukar suatu barang untuk transaksi di sini, dikarenakan Nili tidak mempunyai uang. Mendengar hal tersebut, Nona Yunling pun mengatakan tentu saja bisa. Namun Nona Yunling berkata bahwa ia harus mengantarkan bubur terlebih dahulu kepada pelanggan lain. Sementara Nili pun mengetahui bahwa suku Tianyun mengandalkan pemburuan monster, yaitu untuk mendapatkan daging. Ditambah lagi Nili tahu walaupun di tempat ini tak ada serangan gelombang binatang, akan tetapi sulit untuk bertahan hidup. Saat itu Nili pun melihat orang yang nampaknya ia mengenal orang tersebut. Di sisi lain ternyata Nona Yunling mengantarkan bubur pada tuan muda itu. Yunling 姑娘，不好意思，让你们久等了。
是我 Nili pun menduga bahwa tampaknya orang ini adalah putra dari seorang tetua. Ditambah lagi, Nili juga mengetahui ada dewan tetua yang mengatur keputusan di seluruh suku ini. Dan ternyata ada 5 tetua di dewan tetua tersebut. Diketahui masing-masing dari mereka menguasai suatu kekuatan. Setelah hal itu, Nona Yunling pun menanyakan nama Nili. Dan ia pun ingin mengetahui apakah yang akan ditukar oleh Nili. Saat itu Nili pun bertanya-tanya apakah yang disukai oleh Nona Yunling. Hingga pada akhirnya Nili pun mengetahuinya. Dan ia pun langsung saja mengeluarkan sesuatu dari cincin ruang. 东西，云玲姐会比较感兴趣的。 Dan ternyata itu adalah sebuah kain. Melihat hal itu, Nona Yunling pun mengatakan kain ini nampaknya indah jika dibuat menjadi baju. Nili pun bilang ia hanya butuh 200 koin saja untuk makannya beberapa hari ke depan. 要拿多少铜币和你换？一定有很多人排队想要。 200个铜子儿吧。这个我吃住几天就可以了。这些布料， Namun Nili akan memberikan kain ini, tapi dengan imbalan Nili meminta bantuan kepada Nona Yunling. Saat itu Nili pun menjadi kikuk dikarenakan tidak sengaja menyebut nama Nona Yunling, yang padahal Nili sudah mengetahuinya di kehidupan ia sebelumnya. Setelah hal tersebut, Nili pun meminta bantuan apakah Nona Yunling mengetahui tentang batu asap ungu. Mendengar hal itu, Nona Yunling bilang batu itu sangat banyak di sini. Dikarenakan batu tersebut tidak berguna dan juga terdapat racun di dalamnya. 云玲姑娘知不知道一种紫色的石头是菱形上形？面还带有毒素，这种东西我们这里都没有吧？这种石头我们这边有很多啊。 Nili yang mendengarnya, ia pun ingin semua batu asap ungu. Ditambah lagi, Nili pun akan menukar 1 kantong beras dengan 10 batu asap ungu. Nili pun bergumam bahwa sebenarnya batu asap ungu adalah biji yang berharga. Dikarenakan dengan cara khusus, Nili bisa naik ke tingkat emas bintang 3 dengan cepat. Nili juga mengetahui di kehidupannya sebelumnya, ia juga melakukan pertukaran untuk membalas budi. 前世来到这里的时候，虽然也受到了一些不公，用粮食交换，算是一些回馈吧。 Kemudian Nona Yunling pun pergi untuk mengambil batu asap ungu. Sementara Nili tetap menunggu di warung Bos Yun. Tak lama setelah hal itu, Nona Yunling pun memberikan 20 batu asap ungu kepada Nili. Sementara Nili memberikan 2 karung beras kepada Nona Yunling. 都是从牧羊树上面刮出来的木粉，找到20个。 给， Nona Yunling pun bergumam bahwa beras sangat berharga di sini. Bahkan hanya bangsawan saja yang bisa membelinya. Ditambah lagi, ternyata 1 karung beras bisa menikahi gadis miskin di sini. Nili juga bilang bahwa kesepakatan ini masih terus berlanjut. Namun dikarenakan Nili tidak membawa banyak beras, ia pun akan menukar daging untuk batu asap ungu. Mendengar hal tersebut, Nona Yunyan pun memberitahu semua warga di sini agar mereka tidak kelaparan lagi dengan menukarkan batu asap ungunya kepada Nili. 换做其他人，肯定会把这个 Tak lama setelah hal itu, Tuan Muda Xiaoyang pun memperkenalkan dirinya kepada Nili. Dan ia pun menanyakan untuk apa Nili mengumpulkan batu asap ungu tersebut. Tapi di saat itu Nili pun tidak bisa menjawabnya. Namun yang pasti Nili hanya beberapa hari di sini. Ditambah lagi Nili pun membutuhkan banyak batu ini. 这儿只待几天，这些
自然 Hingga pada akhirnya para warga pun beramai-ramai menukarkan batu asap ungunya kepada Nili. Mereka pun tidak percaya akan hal ini, dan salah satu dari mereka menduga ini hanya mimpi. 不是吗？他也太富裕了吧！滚开！滚开！你的肉，别急别急，我们也去。 天使。 Tapi di saat itu anak kepala suku yang bernama Xiongquan pun tiba di sana. Kemudian ia pun meminta Nili membayar pajak bisnis dengan mengeluarkan 500 karung beras. 你是要交税的，500袋大米出来再说，否则的话， 交什么税？ Mendengar hal tersebut, Nili mengatakan bisa saja ia memberikan 500 karung beras. Tapi itu tergantung apakah Xiongquan punya kemampuan untuk mendapatkan ini. 就得看你有没有这个本事。 Oke guys, cukup sekian dari Tools of Rhythm Asgard part ke-48 di season kelima. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate hari Rabu ataupun hari Minggu paling telat, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu support channel admin. Admin juga mendoakan